Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Nur Hasna dengan NIM H54012210068. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai bagaimana cara kita menguji AR, MA, ARMA, dan juga ARIMA melalui aplikasi Stata. Sebelum itu, apa sih uji tersebut? Uji AR atau autoregressive merupakan suatu model yang digunakan untuk memprediksi nilai selanjutnya berdasarkan data masa lalu. Kemudian, uji MA atau moving average merupakan model yang menggunakan kesalahan prediksi dari masa lalu untuk memperbaiki prediksi di masa kini. Kemudian, uji ARMA atau autoregressive moving average merupakan kombinasi dari AR dan juga MA dalam mempertimbangkan data masa lalu serta residual dalam prediksi. Dan terakhir, uji ARIMA. ARIMA atau Autoregressive Integrated Moving Average merupakan pengembangan dari ARMA yang mencakup proses differencing untuk membuat data stasioner sebelum menetapkan model ARMA. Nah, siapa saja yang menggunakan uji ini? Uji ARMA atau ARIMA biasanya digunakan oleh para analis data, ilmuwan data, dan juga insinyur keuangan. Uji ini digunakan ketika kita ingin memprediksi tren masa depan berdasarkan data historis yang kita miliki. Kemudian, ketika suatu data menunjukkan pola berulang ataupun tren dapat dimodelkan secara statistik. Dan yang terakhir, ketika kita membutuhkan peramalan jangka pendek dari suatu data, contohnya adalah memprediksi harga saham, inflasi, ataupun permintaan produk. Nah, uji ini biasanya digunakan dalam beberapa bidang, contohnya di bidang keuangan. Contohnya ketika kita ingin memprediksi harga saham, suku bunga, dan juga nilai tukar. Begitupun di bidang ekonomi, ketika kita ingin memprediksi bagaimana tingkat inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi. Kemudian di bidang bisnis, contohnya adalah prediksi permintaan produk dan juga peramalan penjualan. Dan yang terakhir adalah di bidang lingkungan, contohnya prediksi cuaca dan juga kualitas udara. Uji ini perlu digunakan dan juga perlu dilakukan karena kita dapat mendapatkan wawasan tentang pola data historis dan juga membuat keputusan yang berbasis data. Kita juga dapat mengurangi ketidakpastian dengan memprediksi masa depan berdasarkan pola yang sudah teridentifikasi. Dan yang terakhir, uji ini dapat membantu kita dalam mengambil keputusan yang strategis, seperti dalam mengelola persediaan ataupun investasi keuangan. Bagaimana cara mengujinya? Yang pertama, kita harus mengidentifikasi pola dalam data yang sudah disiapkan sebelumnya. Kemudian, lakukan uji stasionaritas data. Jika nantinya data itu tidak stasioner, maka perlu dilakukan proses differencing, baik differencing pertama ataupun differencing kedua. Kemudian, tentukan parameter model P, D, dan juga Q, di mana P merupakan model untuk kita menentukan ordo dari AR, kemudian D itu adalah model differencing, dan juga Q adalah model dari MA. Dan selanjutnya yaitu adalah lakukan estimasi model. Selanjutnya, evaluasi model menggunakan metrik seperti AIC, BIC, ataupun LMSE. Dan terakhir, gunakan model yang sudah kita pilih ini, model terbaik ini, untuk membuat suatu prediksi ataupun suatu forecasting ramalan. Oke, selanjutnya kita akan menguji data, kita akan mengaplikasikan bagaimana cara menguji ARMA di aplikasi Stata. Nah, di sini kita sudah memiliki data mengenai nilai ekspor di Indonesia dari tahun 2010 hingga tahun 2020. Dari bulan Januari sampai bulan Desember. Kemudian buka aplikasi SPSS. Maksudnya buka aplikasi Stata. Kita tunggu dulu. Nah, data yang sudah kita miliki tadi, kita copy paste di aplikasi Stata. Copy paste seperti biasanya saja. Yang di copy paste hanya variabel dependennya saja atau variabel ekspornya aja.
Oke, selanjutnya klik data editor. Nah, ini diklik. Nah, di sini lakukan Ctrl V aja dan klik yang bagian variable names. Nah, ini nilai ekspornya udah masuk. Kemudian ini bisa di-minimize aja. Nah, kita klik di bagian komennya di sini. Gen T sama dengan underscore N, enter. Nah, ketik lagi gen new T sama dengan TM. Nah, ini ketik tahunnya karena kita dimulai dari tahun 2010, M1 plus T-1, enter. Nah, ini bisa kita cek lagi di bagian data editor tadi, data, lalu data editor. Nah, ini udah muncul di sini. Nah, klik yang bagian new T-nya ini, lalu bagian format ini, klik. Karena datanya adalah bulanan, maka kita pilih yang bulanan atau monthly, kemudian OK. Nah, ini udah berubah. Ini bisa dicek ya, bahwa data yang ada di tahun 2010 hingga tahun 2020. Kemudian, klik lagi di bagian komen, kita ketik, set Nah, ini berarti data yang kita miliki ini sudah terdeteksi oleh aplikasi Stata. Kemudian kita melakukan uji grafik ataupun uji non-formal untuk melihat apakah data yang kita miliki ini sudah stasioner atau belum. Caranya, klik yang bagian grafik, kemudian time series graphs, line plots. Nah, ini klik bagian create. Variabelnya masukin yang export, kemudian accept. Oke. Kita tunggu dulu. Nah, ini bisa dilihat bahwa data ini tidak stasioner. Data ini tidak stasioner karena data ini fluktuatif dan juga tidak dengan tanggal yang sama gitu. Nah, ini bisa kita klik. Berarti karena kita sudah melakukan uji non-formal, kita bisa pastiin dengan uji formalnya. Kita akan melakukan uji formal dengan uji ADF. Ketik defuller export. Kemudian enter. Nah, bisa dilihat bahwa nilai p-value-nya di sini adalah 0,001. Padahal syaratnya itu ketika data stasioner, p-value-nya itu kurang dari 0,05. Kalau kita lihat dari sini, harusnya data ini stasioner dari nilai p-value-nya. Dan dilihat dari nilai statistiknya ini juga lebih kecil daripada nilai t-table-nya. Berarti harusnya data stasioner, tetapi grafik tidak menunjukkan hal yang serupa. Kemudian, untuk memastikannya lagi, maka kita akan melakukan uji ACF dan juga uji PACF. Bisa klik di sini, AC export. Nah, kalau dilihat dari sini, di sini masih banyak sekali lag yang keluar dari area batasan AC-nya ini. Berarti data memang tidak stasioner. Kita pastikan sekali lagi dengan PAC export. Begitupun dengan ini, bahwa di sini bisa dilihat bahwa data memang belum stasioner gitu. Jadi kemungkinan grafik tadi itu masih mengandung autokorelasi dan juga masih ada nilai musiman yang ada dalam grafik tersebut. Maka kita harus melakukan proses differencing. Kita lakukan differencing, ketik defuller, kemudian d.export. Nah, di sini bisa dilihat bahwa nilai p-value-nya ini sudah kurang dari 0,05. Kemudian nilai tes statistiknya ini juga lebih kecil daripada nilai table-nya. Next, kita akan menentukan
model dari arimanya. Kita klik di sini acd.export karena memang kita datanya tadi sudah dilakukan differencing. Nah, ini datanya lebih stasioner dibanding yang tadi. Dan bisa dilihat bahwa lag ini mengalami cut off di lag pertama. Jadi bisa dipastikan bahwa nilai dari MA itu adalah 1. Gitu. Karena AC ini adalah untuk membuktikan dan juga untuk memastikan ordo dari MA. Kemudian, kalau kita cek ordo AR-nya, maka pacd.export. Nah, ini juga bisa dilihat bahwa ternyata nilai lag-nya ini adalah 1 juga. Jadi, ordo yang kita miliki itu adalah ordo 111. Kenapa 111? Karena 1 yang pertama itu adalah untuk ordo AC, 1 yang kedua adalah ordo untuk differencing, karena kita melakukan differencing 1 kali, kemudian 1 yang terakhir adalah ordo untuk MA-nya. Kemudian kita akan cek model arimanya. Arima export, arima, karena model dugaan kita adalah 111, maka ketik aja 111 nolok. Oke. Nah, ini bisa dilihat bahwa nilai probabilitasnya ini juga kurang dari 0,5. Terus kemudian kita pastikan sekali lagi dengan step IC. Kita akan mengecek nilai AIC-nya. Nah, nilai AIC-nya di sini adalah 2233003. Karena kita ingin mencari model terbaik, maka kita cek lagi model arima untuk model selanjutnya. Klik lagi arima, export, arima. Kita coba 110. Kemudian nolok, enter. Nah, ini probabilitasnya juga kurang dari 0,05. Kemudian kita pastikan sekali lagi untuk ngecek nilai AIC-nya. Step IC. Ada tipe. Step IC. Nah, nilai AIC-nya ini 2228117. Kita bandingkan dengan nilai AIC sebelumnya, itu 2223003. Berarti yang paling kecil adalah AIC yang model pertama gitu. Jadi ketika kita ingin menentukan model yang terbaik, maka cari nilai AIC yang paling kecil dibandingkan model-model yang lainnya. 2223 dan juga 2228. Kita cek lagi arima di model lain. Arima export. Arima 011. Nolok. Kita lihat nilai AIC-nya. Nah, ternyata nilai AIC ini lebih kecil lagi gitu. Ada di 2221745. Oke, kita cek lagi di model yang keempat. Arima export, arima 010. Nah, ini kita cek nilai AIC-nya. Step IC. Nah, ternyata dari 4 model yang kita miliki ini, nilai AIC yang paling kecil ada di model yang ketiga, yaitu di model arima. Di model arima 011. Itu. Ini yang paling kecil. Yang paling bagus juga. Karena kita udah dapat modelnya, maka kita bisa melakukan forecasting ataupun peramalan dari data ekspor yang kita miliki. Caranya, klik statistik, kemudian buka bagian time series, setup and utilities, bagian yang add
first question. Nah, di sini kita ingin mengamalkan data ekspor ini untuk 1 tahun, berarti kita butuh 12 bulan. Kemudian oke. Ini datanya sudah ditambahkan, bisa dicek di sini di data editor. Nah, ini datanya sudah masuk ya, di 2021 bulan pertama sampai 2021 bulan ke-12 atau bulan Desember. Kemudian kita lakukan prediksi, forecasting export, Y, dynamic, M, karena tahunnya itu 2021, maka klik ketik 2021, M1, kemudian enter. Nah, di sini selanjutnya kita bisa cek grafiknya, statistik, kemudian time series, bagian graphs, line plots. Nah, create, jangan lupa masukin variabelnya yang forecasting export. Kemudian accept. Oke. Nah, bisa dilihat ini adalah tampilan prediksi dari model yang sudah kita pilih secara grafiknya. Bisa dilihat bahwa yang garis merah ini adalah tabel prediksinya. Nilai ekspornya ini kemungkinan itu dalam jangka waktu 1 tahun tuh akan meningkat begini. Dan berapa dalam nilai nominalnya? Untuk melihat kita bisa cek data editor. Nah, kita cek di sini nilai nominalnya. Nah, segini. Ini adalah kemungkinan nilai ekspor yang akan kita miliki di rentang tahun 2021 bulan Januari hingga 2021 bulan Desember. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.